AB11, masih satu langkah. Zhao Feng melompat ke atas panggung. Itu cukup berdampak pada pendaratannya. Diikuti dengan ledakan keras. Sesuatu yang dibungkus kain hitam di punggungnya menarik perhatian semua orang. Kemudian Zhao Feng mengulurkan sesuatu dari punggungnya dan menariknya keluar, yang ternyata adalah tombak hitam yang berat. Zhao Feng melambaikannya beberapa kali di udara, dan mengakhirinya dengan membanting ke tanah, menyebabkan suara keras dan bahkan lubang kecil di tanah. Bang! Situasi ini membuat murid perempuan istana giok terdiam. Tidak mengherankan bahwa ia turun ke panggung dengan percaya diri. Dia ternyata membawa senjata seperti itu. Bahkan hanya serangan acak darinya bisa menyebabkan kerusakan besar. Tombak ini, beratnya setidaknya 6 atau 700 pound. Ini adalah kekuatan bawaan. Bahkan jika Anda memiliki level ke-7 dari realem tubuh refinement, dapatkah Anda dengan mudah menggunakan senjata seberat itu? Semua orang di sekitar panggung mengobrol di antara mereka sendiri, teknik Yi Tianyun tentu berbahaya, tapi panjang dan jangkauan senjata itu tidak normal. Panjangnya hampir sama dengan 2 orang, bagaimana Anda bahkan menutup celah, apalagi menyerang. Si Sueyun panik, sepertinya Penatua Zhao telah mengamati gerakan Tianyun, dan memutuskan bahwa hanya berkompetisi menggunakan ranah kultivasi tidak cukup terhadap Tianyun sehingga dia mengirim seseorang dengan kekuatan luar biasa menggunakan senjata berat seperti itu. Seperti yang diharapkan darinya, mengirim seseorang seperti Zhao Feng untuk berurusan dengan Yi Tianyun, dia benar-benar sampah. Namun demikian, itu tidak melanggar aturan untuk menggunakan senjata. Senjata diperlukan. Senjata yang baik dapat meningkatkan kekuatan dan level pengguna. Sekarang Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan senjata, Yi Tianyun juga dapat memilih senjata apa saja yang dia inginkan. Ada banyak senjata di Jade Palace, si Sueyun tidak tahu senjata apa yang bisa digunakan Yi Tianyun. Zhao Hualong tersenyum dan berkata, tidak ada aturan yang melarang menggunakan senjata, Anda juga dapat memilih senjata Anda. Level kultivasi Yi Tianyun lebih tinggi, tapi bagaimana dengan senjatanya? Perbedaan dalam ranah tidak berarti kemenangan mutlak. Terutama dalam kasus ini, dia tahu gerakan Yi Tianyun tidak begitu baik, karena dalam pertempuran sebelumnya tidak seperti dia berhasil menghindari semua serangan. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Tetapi tidak ada gunanya untuk terus memikirkannya, ia hanya berfokus pada kemenangan. Tombak ini terlihat sangat kuat. Yi Tianyun memandangi tombak panjang di tangan Zhao Feng, sekarang dia berpikir tentang hal itu dia memiliki senjata sendiri. Tianyun, senjata apa yang kamu butuhkan? Si Sueyun menyebutkan semua jenis senjata berdasarkan pesanan dari tingkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Yi Tianyun tersenyum dan berkata, aku punya senjataku sendiri, saat dia berkata bahwa dia mengeluarkan Frost Fist dan melengkapinya. Tantangan biru menutupi tinjunya dan memiliki cahaya biru redup. Terlihat cantik. Tapi semua orang bingung ketika melihat tantangan ini. Apa bedanya dengan tangan kosong? Sementara itu Zhao Feng memiliki senjata dengan jangkauan yang absurd, bahkan jika itu adalah tantangan kuat apa yang bisa dia lakukan menghadapi senjata seperti itu. Oh, apa perbedaan antara ini dan tangan kosong? Dan benda apa ini? Ini terlihat seperti sarung tangan, apakah ada efeknya? Zhao Hualong tertawa dan berpikir itu lucu. Bagaimana itu senjata? Ini hanya semacam sarung tangan. Para murid perempuan dari Jade Palace menghela nafas, mereka yakin ronde ini akan menghasilkan kerugian. Si Sueyun dengan cemas berkata, Tianyun, bagaimana kamu melawannya dengan senjata ini? Dia memperhatikan, Yi Tianyun sedang berjuang, dan bahkan menghindari serangan itu sudah merupakan tugas yang sulit baginya. Bagaimana dia bahkan menyerang? Belum lagi dengan senjata seperti itu. Aku tidak tahu apakah aku akan dapat mendaratkan pukulan. Yi Tianyun tersenyum dan berjalan menuju platform. Sebenarnya ada seseorang yang menggunakan senjata semacam ini. Baik Jade Palace dan Spirit Sect mempertanyakan kewarasan Yi Tianyun karena memilih senjata seperti itu. Jika kesenjangan tingkat kultivasi antara mereka benar-benar besar itu akan mudah untuk mengalahkan Zhao Feng dengan tangan kosong. Tapi bukan itu masalahnya, celah level mereka tidak sebesar itu. Karena keunggulan senjata, peluang Yi Tianyun untuk menang di bawah 50%. Hal ini tidak berlebihan. Zhao Feng melambaikan tombak berat seperti itu bukan apa-apa bahkan tidak mengurangi kecepatan reaksinya. Dalam kondisi ini, bisakah Yi Tianyun bahkan menutup celahnya? Kecuali dia lebih cepat dari ayunan Zhao Feng. Jika kamu ingin mati sebanyak itu, aku tidak akan menghentikanmu. Zhao Feng mengarahkan tombak panjang ke Yi Tianyun. Seolah-olah ujung tombak memiliki kekuatan yang sangat besar, dan dengan ini ia dapat membalas teman-temannya yang jatuh. Setelah kamu. Yi Tianyun menunjukkan bahwa Zhao Feng dapat menyerang kapan saja dengan ekspresi kasualnya. Hiyah! Zhao Feng tidak ragu-ragu, dia berteriak, meraih tombak dan bergegas menuju Yi Tianyun, aura sengit dipancarkan dari tubuhnya, dan niat membunuhnya terungkap di depan semua orang, kekuatan semacam ini tidak mungkin bagi seseorang di tingkat 7 realem penyempurnaan tubuh. Mungkinkah?
Dia mengambil pil kekuatan. Seseorang melihat Zhao Feng mengambil pil kekuatan sebelum menyerang. Bam! Suara keras terdengar pada dampak tombaknya mengenai tanah. Dia menandai Yi Tianyun dan tidak akan membiarkannya pergi. Zhao Feng memegang tombak panjang di udara dan bergegas menuju Yi Tianyun. Tombak naga hilir. Dia menggunakan seni bela diri spirit sekte, dikombinasikan dengan efek pil kekuatan, kekuatannya meningkat lebih jauh. Yi Tianyun tidak bisa lepas dari serangan ini. Tiba-tiba Yi Tianyun menghilang, dan seolah-olah sosoknya terdistorsi entah bagaimana, adegan yang akrab ini, apakah langkah-langkah awan mengambang yang digunakan Mo Cheng sebelumnya. Tapi kali ini Yi Tianyun yang menggunakannya. Tapi masalahnya, ini adalah teknik rahasia yang digunakan oleh Spirit Sect, bagaimana bisa Yi Tianyun menguasainya? Ini Floating Cloud Steps, bagaimana mungkin? Zhao Hualong terkejut. Untuk memulainya, bahkan tidak semua murid Spirit Sekte mampu mempelajari langkah-langkah awan mengambang ini. Namun sekarang Yi Tianyun menggunakannya seperti bukan apa-apa, dan tentu saja semua orang tercengang tidak hanya murid Spirit Sect tetapi juga Istana Giok. Dalam sekejap ia menghilang dari pandangan Zhao Feng dan muncul kembali di belakang Zhao Feng. Dia meninju dia dan Frost Fist segera bersinar dengan cahaya biru, dan aura dingin dengan cepat menghilang, dan tiba-tiba menutupi seluruh tubuh Zhao Feng. Dalam sekejap, gerakannya menjadi sangat lambat, dia ingin berbalik dan melawan, tetapi kecepatannya sangat berkurang, dan dia tidak bisa mengimbangi gerakan Yi Tianyun. Bang! Tidak mampu membalas dan membela Zhao Feng sekali lagi menderita pukulan lain dari Yi Tianyun, Zhao Feng dibuang, dan udara dingin yang hebat terus melumpuhkan tubuhnya. Dan karena dia mengambil pil kekuatan sebelumnya, tubuhnya saat ini sedang sangat panas. Tetapi karena panas yang ekstrim dan udara dingin yang mengamuk di tubuhnya, perlahan tubuhnya hancur dari dalam. Ah! Dia memuntahkan darah kemudian jatuh ke tanah, dan dia mati. Ini seperti pembuluh darahnya tertusuk. Sungguh kematian yang menyakitkan. Ding! Kamu membunuh Zhao Feng, dapatkan 700 XP, 30 Crazy Points. Misi selesai. Hadiah, 10. 000 XP, Divine Armor dan 100 Gold. Ding! Selamat naik level ke level pertama dari Spirit Refinement Realm. Akhirnya setelah setengah bulan berburu monster, budidayanya telah mencapai tingkat puncak realem penyempurnaan tubuh. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia benar-benar memasuki alam perbaikan roh. Dia mendominasi kompetisi ini sejak awal. Berada di tingkat puncak realem tubuh refinement, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bab 12, Mengusir. Ini luar biasa. Saya mendapat banyak hal dari menyelesaikan tugas ini. Saya mendapatkan baju besi surgawi dan 200 emas. Ini cukup untuk sementara waktu. Yi Tianyun sangat puas dengan hadiah ini, meskipun dia merasa agak kecewa juga karena jumlah hadiahnya, meskipun dia sangat menyadari bahwa yang baru saja dia lawan adalah level monster dasar bukan level boss. Lihatlah tingkat kultivasi saya. Saya menerobos ke ranah Spirit Refinement, kecepatan kultivasi ini gila. Yi Tianyun sekali lagi diingatkan tentang kedahsyatan sistem leveling gila ini, jika orang lain mengetahui hal ini, pasti dia akan berada dalam banyak masalah. Latihan awal benar-benar membunuhnya, tetapi dengan sistem gila ini, hanya dalam waktu setengah bulan ia dapat menembus Spirit Refinement Realm, yang benar-benar di tingkat jenius jika tidak gila. Tuan rumah, Yi Tianyun. Level, 11 level pertama dari alam Refinement Spirit. EXP, 1573 per 30.000. Crazy Point, 698. Teknik kultivasi, Dark Divine Art kelas manusia, penguasaan 378 per 1000. Seni bela diri, teknik hebat penyerap bintang kelas manusia, penguasaan 378 per 1000, seni cakar elang, teknik pedang bulu jatuh, langkah-langkah awan apung. Senjata, Frost Fist kelas umum, penguasaan 329 per 1000. Armor, sepatu serigala salju. Kemampuan surgawi, mode gila level 1. Eagle Claw Art dan Falling Feather Sword teknik tidak bisa naik level manusia adalah level maksimalnya. Ini adalah keterampilan tingkat rendah untuk memulai, dan tidak ada ruang untuk perbaikan. Terus terang, tidak ada gunanya dari berulang kali menggunakannya karena itu tidak bisa naik level pula. Namun, karena seni bela dirinya relatif terbatas, ia tidak punya pilihan selain memanfaatkannya kapanpun diperlukan. Dia puas melihat peningkatan besar penguasaan seni bela dirinya, namun angka ini hanya lambat. Ada terlalu sedikit monster di gunung bersalju, kalau tidak dia akan naik level. Jika kartu XP dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan juga, dia tidak akan mengalami kesulitan. Namun, XP berbeda dari penguasaan, sehingga membuat kartu XP tidak dapat digunakan untuk masalah ini. Selain itu, sekarang dia mencapai level 11, dia memenuhi syarat untuk gift pack LV 11. Saat dia melihat statusnya, Zhao Hualong, yang duduk di kursi penonton, benar-benar terpana.
Ini, ini tidak mungkin. Zhao Hualong merasa sangat frustrasi dan jengkel tentang hasilnya. Tianyun memenangkan 3 dari 3 duel, meninggalkan semua mayat lawannya juga untuk But. Hanya menggunakan tantangan, dan seni bela dirinya tidak terlalu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia kehilangan tidak hanya 3 murid, izin masuk untuk masuk surga reruntuhan kuno Immersing, dan juga pil spirit Breakthrough. Ini benar-benar membuatnya kesal. Jika ini bukan istana giok, dia mungkin akan memenggal Yi Tianyun. Tapi ada sesuatu yang salah. Dia menggunakan Floating Cloud Steps barusan, bagaimana dia bisa menguasai teknik itu, teknik rahasia milik kami Spirit Sect. Dan kecepatannya juga lebih cepat. Reaksi setiap orang hampir sama. Karena pertempuran ini bahkan lebih mengejutkan daripada 2 pertempuran sebelumnya. Dan bagaimana para murid istana giok mengetahui seni bela diri Spirit Sect. Yi Tianyun menunjukkan kecepatan lebih cepat dari Mo Cheng. Alasannya adalah bahwa ia dilengkapi dengan sepatu serigala salju. Dia sendiri tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi ketika dia berlari, kecepatannya akan sangat meningkat, setidaknya 2 kali lipat. Kecepatannya secara alami jauh melebihi Mo Cheng. Penatua Zhao, duel ini berakhir dengan roh sekte hilang. Si Sueyun menatap mereka dengan mata dingin. Murid sekte roh datang ke sini penuh percaya diri, tetapi mereka menggunakan taktik curang dan hilang. Bayangkan saja betapa memalukannya itu dan bagaimana mereka dapat menanggungnya. Dia bukan murid Istana Giok. Istana Giok tidak pernah menerima murid laki-laki. Kemenangan ini tidak dihitung sama sekali. Ya, murid Jade Palace selalu menjadi wanita, pria ini tidak dapat dianggap sebagai murid sama sekali, paling-paling hanya dapat dianggap sebagai murid luar. Para murid Spirit Sekte percaya bahwa kontes ini tidak dihitung. Jade Palace selalu untuk wanita, tapi Tianyun adalah seorang pria dan ada sudut pandang Spirit Sect untuk tidak mengambil bagian pada kehilangan mereka. Para murid yang licik ini, Yi Tianyun tidak bisa tidak membenci mereka pada saat ini. Jika pertempurannya tidak masuk hitungan, mengapa mereka membiarkannya ikut serta? Orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Yi Tianyun berteriak pada Zhao Hualong, Penatua Zhao, apakah muridmu menyangkal kata-katamu sendiri? Bagaimana kamu bisa menggunakan seni rahasia sekte roh kita? Zhao Hualong menghindari topik yang sedang dibahas, dan matanya menatap Yi Tianyun dengan dingin. Aku belajar dengan beberapa lirikan. Kamu pikir aku mencuri teknik itu darimu? Yi Tianyun berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu benar-benar dicuri, itu juga terlalu buruk bagimu Spirit Sect. Itu berarti itu bukan teknik yang luar biasa atau apapun, si Sueyun menambahkan komentar dingin dan tatapan dingin, Penatua Zhao, sekarang Anda kalah, itu fakta. Wajah Zhao Hualong dibatasi oleh amarah, dan tidak peduli apa yang dia katakan, masalah ini sudah diputuskan. Sangat memalukan bahwa tidak hanya 3 murid telah meninggal tetapi mereka juga kehilangan izin masuk untuk masuk ke surga reruntuhan kuno. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa buruk? Zhao Hualong menatap dingin pada Yi Tianyun, tidak peduli bagaimana kamu mempelajarinya, kamu dilarang menggunakan seni bela diri kita di masa depan. Ini adalah teknik Spirit Sect. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan orang lain menggunakannya bahkan jika mereka berhasil menguasainya entah bagaimana, tetapi tidak mungkin untuk membuat Yi Tianyun melupakan teknik yang sudah dia pelajari. Aku telah mempelajari ini sendiri, dan aku tidak mencurinya, jadi kamu tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini. Yi Tianyun berkata dengan acuh tak acuh, adapun seni bela diri ini, saya tidak peduli jika saya tidak menggunakannya. Dan saya sudah menggunakannya, apakah itu melanggar aturan? Sekarang seperti yang dijanjikan, berikan saya hadiah dan izin masuk saya. Zhao Hualong menatap Yi Tianyun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Segera, dia mengambil pil dan token logam, dan melemparkannya. Itu jatuh ke tangan si Sueyun, wajahnya berubah muram, kembali ke sekte. Dia tidak memiliki energi lagi untuk tetap, dan tidak ingin lebih banyak rasa malu diarahkan ke sektenya. Melihat sosok Zhao Hualong dari jauh, mata Yi Tianyun melintas dengan realisasi, dan Yi Tianyun berhasil menjadikan dirinya sebagai musuh mereka. Namun, dia melihat bilah nama Zhao Hualong berkedip yang menunjukkan karakter bos. Dia benar-benar ingin meninju dan membunuhnya. Dia bertanya-tanya harta macam apa yang akan dia dapatkan karena berhasil seperti itu. Setelah para murid Spirit Sekte pergi, para murid dari Jade Palace bersorak, dan duel antara kedua faksi akhirnya berakhir dengan kemenangan mereka. Semua berkat Yi Tianyun. Mereka tidak dapat menyangkal fakta bahwa mereka tidak bisa memenangkan turnamen ini jika bukan Tianyun yang bertarung untuk mereka, tidak ada seorang pun di Jade Palace yang bisa bertarung melawan Mo Cheng dan menang. Terus-menerus mengalahkan 3 murid Spirit Sekte, Tianyun, kultivasi Anda sudah berada di puncak realem penyempurnaan tubuh. Diperkirakan si Sueyun dari kekuatan Yi Tianyun. Tetapi informasi itu sedikit ketinggalan zaman karena untuk saat ini dia berada di alam penyempurnaan roh. Tidak, ini, sedikit lebih tinggi dari itu. Yi Tianyun tersenyum dan menyentuh hidungnya.
Untuk Si Sueyun, dia tidak ingin berbohong. Realm Spirit Refinement. Si Sueyun terkejut. Kapan dia melakukan terobosan? Sistem leveling gila bab 13, Look Aura. Bagaimana kamu bisa melakukan terobosan ke alam pemurnian roh? Tidak, bagaimana kamu bisa berkultivasi? Sejauh yang aku tahu, kamu tidak bisa berkultivasi sebelumnya, kamu harus memberitahuku apa yang sedang terjadi. Si Sueyun menarik tangan Yi Tianyun dan berjalan turun panggung. Karena masalah yang dihadapi sudah selesai, Yi Tianyun tidak terluka juga, jadi perlu untuk berbicara dengannya. Yi Tianyun tidak bisa memikirkan alasan yang lebih baik dan akhirnya berkata, beberapa hari yang lalu ada seorang ahli misterius datang untuk membantu saya dan seperti yang Anda lihat sekarang berkat dia saya dapat berkultivasi dan bahkan terobosan ke Spirit Refinement Realm. Dia sangat sadar bahwa ini adalah alasan yang sangat acak tapi sekali lagi, tentu saja dia tidak bisa mengatakan bahwa tiba-tiba sistem leveling gila di dalam dirinya terbangun. Pakar misterius. Mata si Sueyun bersinar dan langsung percaya sebagian besar darinya. Ini bukan tidak mungkin. Apapun di dunia ini adalah mungkin. Apakah dia dikirim oleh ayahmu? Orang tua Yi Tianyun melarikan diri, tetapi mereka tidak mati. Keberadaan mereka tidak diketahui bahkan sampai sekarang, tetapi si Sueyun tahu bahwa alasan mengapa Raja Istana sebelumnya pergi pasti untuk mengejar ayah Yi Tianyun yang sangat jenius. Jika dia bukan salah satu, Ibu Yi Tianyun tidak akan begitu jungkir balik untuknya. Yi Tianyun tersenyum dan berkata, itu sangat mungkin. Pakar misterius itu tidak mengungkapkan informasi apapun. Bagaimanapun itu berkat dia aku bisa berkultivasi sejauh ini, jika tidak, aku tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk memenangkan pertarungan ini. Si Sueyun memikirkannya, dan kemudian melanjutkan, pakar misterius itu tidak mengatakan apa-apa. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah penjelasan, dia pergi, biarkan saya fokus pada latihan saya, dan saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Seharusnya ada sesuatu, tapi aku pikir kamu kekurangan darah Qi, kamu bohongi aku. Si Sueyun terlihat sedikit marah, tetapi ekspresi wajahnya tidak semarah itu. Yi Tianyun menggaruk kepalanya dan merasa malu, ini juga untuk memberi kejutan pada bibi. Dia lega bahwa bibinya entah bagaimana percaya pada alasan acaknya. Ini benar-benar kejutan besar. Si Sueyun mengulurkan tangan dan mengetuk kepalanya dan berbisik, aku akan memberimu pelajaran nanti. Saya akan pergi ke pertemuan sekarang, Anda harus kembali beristirahat. Yi Tianyun tersenyum dan kembali ke rumah, dan si Sueyun pergi untuk mengurus bisnisnya sendiri. Masalah ini baru saja berakhir, Xiaolian dengan cepat mendekati Yi Tianyun, dengan bersemangat memegang tangannya dan berkata, Tuan Muda, Anda telah menunjukkan bahwa Anda sebenarnya sangat kuat. Yi Tianyun telah diremehkan hampir sepanjang hidupnya. Dia selalu menatap matanya dan diam-diam merasa kasihan padanya. Sekarang Yi Tianyun dipuji sebagai pahlawan, ia membuktikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana dia bisa tidak bangga-bangga? Jangan khawatir, ini baru permulaan. Yi Tianyun menyipit, jelas tidak berniat berhenti di sini saja. Setelah kembali ke kamar, Yi Tianyun punya waktu luang untuk membuka paket hadiah LV11. Buka paket hadiah LV11. Yi Tianyun sangat bersemangat, dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Ding! Dapatkan semua profesi penguasaan tingkat dasar, alkemis tingkat dasar, rune master tingkat dasar, pandai besi tingkat dasar. Satu kesempatan untuk undian, gift pack LV15. Yi Tianyun terkejut. Dia tidak berharap untuk mendapatkan profesi tingkat dasar ini. Ini akan sangat berguna, dan dia belajar tidak hanya satu tetapi tiga sekaligus, yang berarti dia tiba-tiba menjadi sangat fleksibel. Meskipun ini adalah level dasar, itu sudah sama dengan keberadaan level ketiga di dunia ini. Di dunia ini, tidak peduli profesi apa, itu dibagi menjadi tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima, master, grandmaster dan pencipta. Keberadaan level ketiga, tidak peduli profesi apa, itu adalah standar yang baik, setidaknya itu bukan level terendah. Misalnya, alkemis tingkat ketiga sudah cukup untuk memperbaiki banyak pil tingkat menengah. Tidak ada alkemis di Heavenly Jade Palace. Itu cukup menjelaskan betapa jarangnya seorang alkemis. Ini terkait dengan atribut internal mereka juga. Karena jika atribut seseorang adalah es, mereka akan mengalami kesulitan dalam alkimia karena menggunakan atribut api. Karena itu, Heavenly Jade Palace meminta bantuan dari luar untuk alkimia, menempa senjata, Del. Sekarang dia memiliki kemampuan ini, dia dapat membantu menempa senjata dan melakukan alkimia di sini. Meskipun mereka semua berada di level dasar, tetapi saat dia meningkatkan penguasaannya, dia bisa naik level juga seperti beberapa seni bela dirinya. Kemampuan ini secara alami akan naik level, dan penguasaan akan dimulai dengan 0/1000, yang membutuhkan lebih banyak waktu dan bahan untuk dipupuk. Tapi selama dia terus berlatih dia bisa naik level.
Tapi sekarang ada lebih banyak peluang undian, jadi mari kita masuk ke dalamnya. Yi Tianyun lebih peduli tentang ini, terakhir kali dia mendapatkan Frost Fish, dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan kali ini. Buka sistem lotre. Roulette lotre segera keluar, semua orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya, dialah satu-satunya yang bisa melihatnya. Segera, dia menarik pegangannya, dan roda mulai berputar dengan cepat, mengarahkan penunjuk ke berbagai kategori. Tolong berhenti pada kemampuan surgawi, tolong. Dia berteriak dengan liar, hadiah yang paling berharga adalah kemampuan surgawi. Contohnya adalah mode gilanya. Setiap efeknya berlipat ganda, dia sangat bersemangat. Roulette ini sepertinya mendengar teriakannya dan mulai perlahan berhenti, dan akhirnya penunjuknya perlahan berhenti pada keterampilan sihir. Aku benar-benar mendapat kemampuan surgawi. Yi Tianyun berseru, dia sendiri sangat terkejut, tas hadiah jatuh, dan dia dengan cepat mengambilnya. Setelah dia membuka, deskripsi keterampilan magis ditampilkan. Look Aura, tingkatkan keberuntungan sebanyak 5 kali dan konsumsi Crazy Point per detik. Keberuntungan Aura. Yi Tianyun tentu tahu ini, tetapi ketika menyangkut konsumsi, itu benar-benar gila. Konsumsi 1 setiap detik, ini bahkan lebih dari mode gila. Benar-benar surgawi, bahkan tingkat konsumsinya juga surgawi. Tingkat konsumsinya sangat buruk, tetapi tidak buruk. Ini keberuntungan 5 kali lebih banyak. Apakah mungkin tersandung uang tunai ketika saya berjalan keluar secara acak? Dia mengerutkan kening dan segera pergi keluar halaman, menggunakan Look Aura, dan Crazy Point dengan cepat dikonsumsi, setiap detik. Ini membuat Yi Tianyun merasa tertekan, tetapi dia hanya ingin melihat betapa beruntungnya dia menggunakan keterampilan ini. Dia melihat sekeliling dan melihat apakah akan ada harta acak yang jatuh, bahkan menyaksikan langit, apakah akan ada harta yang jatuh. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Xiaolian datang dan menatap Yi Tianyun dengan penasaran. Ketika dia datang, dia tiba-tiba terpeleset dan jatuh dalam pelukan Yi Tianyun. Untungnya, Yi Tianyun bereaksi tepat waktu dan memeluknya dengan cepat, tetapi ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Xiaolian mengangkat kepalanya tanpa mengetahui wajah mereka begitu dekat. Ah, ya, Tuan muda maaf, aku tidak bermaksud itu. Dengan malu-malu Xiaolian mencoba berdiri kembali, dan wajahnya memerah. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Setelah dia berhasil berdiri kembali, dia dengan cepat lari. Meskipun itu kecelakaan, itu benar-benar memalukan. Ini juga jenis keberuntungan lain kurasa, Yi Tianyun mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya, menghentikan Look Aura, dan mendengus, tapi sepertinya efeknya tidak buruk. Sistem leveling gila bab 14, hadiah kues utama. Hari berikutnya Yi Tianyun terus mencoba aura keberuntungan. Hasilnya mengecewakan. Dia menemukan perak yang rusak di sudut kamarnya. Tidak ada peningkatan pada seni bela dirinya, atau menemukan buah roh di mana saja, dan seterusnya, tidak ada cukup hadiah untuk keterampilan mahal ini. Tidak ada hal seperti itu di sini, kecuali keberuntungan benar-benar menantang surga, ia berpikir bahwa mungkin sesuatu yang benar-benar layak jatuh dari langit. Jika saya menggunakannya di luar, mungkin efeknya akan jauh lebih baik. Dia ingin mencoba laki aura ini di hutan. Jika dia beruntung, dia benar-benar dapat menemukan harta karun yang terkubur. Untuk saat ini, dia menonaktifkan laki aura. Mengkonsumsi Crazy Point setiap detik. Tingkat konsumsi ini sangat menyedihkan. Dia hanya mendapatkan 5 poin gila karena membunuh serigala salju, itu saja, itu hanya bisa bertahan selama 5 detik, dan itu adalah situasi yang sangat menyedihkan. Ketika dia akan pergi untuk eksperimennya, Xiaolian memerah dan berjalan masuk, tidak berani menatap matanya. Tuan muda, Tuan Istana memanggil Anda untuk menghadiri pertemuan yang lebih tua. Pertemuan Penatua. Yi Tianyun segera menebak bahwa itu adalah urusannya sendiri. Situasinya di sini sangat kontroversial. Kali ini tidak terkecuali. Kalau begitu aku pergi sekarang, Saudari Xiaolian, apakah kamu juga pergi? Yi Tianyun bertanya dengan hati-hati, tidak ingin menciptakan situasi yang canggung lagi. Tidak, pertemuan yang lebih tua adalah untukmu, aku tidak memenuhi syarat untuk masuk. Setidaknya dia bisa menatap matanya sekarang, jadi seharusnya baik-baik saja. Tingkat kultivasi Xiaolian tidak tinggi, ia hanya seorang pelayan di Istana Giok, yang berspesialisasi dalam melayani, jadi statusnya tidak tinggi di antara murid-murid lainnya. Yi Tianyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai berjalan menuju pertemuan. Tidak lama setelah dia tiba di Aula Penatua, duduk di depan si Sueyun dan sisi lain adalah 3 penatua, sisanya dari para murid elit yang duduk di Istana Giok adalah alam penyempurnaan roh. Ketiga tetua ini semuanya adalah daerah kondensasi inti, tetapi mereka adalah jauh lebih tua dari si Sueyun. Yi Tianyun masuk dan mata semua orang tertuju padanya, tapi itu berbeda dari mata jijik dan ketidakpuasan yang biasa. Kami sudah membahasnya sebelumnya. Secara umum, ada 2 masalah. Yang pertama adalah membiarkan Tianyun menjadi murid Istana Giok.
Yang kedua adalah untuk memberinya izin untuk masuk ke reruntuhan kuno surga Immersing. Si Sueyun dengan serius menjawab, saya tidak tahu apa masalah di sini orang tua. Tidak bisa dipungkiri bahwa penampilannya mengejutkan, tetapi sejak berdirinya Istana Giok, kita tidak pernah menyetujui murid laki-laki. Aturan tidak bisa dilanggar, dan wilayahnya tidak setinggi itu. Jika dia memasuki reruntuhan kuno surga menyelam, dia akan menderita. Dia adalah putra seorang penjahat. Memberinya perlindungan adalah toleransi terbesar. Yang pertama berbicara adalah penatua kedua Jian Yuping, menatap mata Yi Tianyun dengan tatapan yang tidak ramah. Argumennya bagus, aturannya tidak bisa dilanggar, ranah kultivasinya tidak sesuai standar, tentu saja tidak mungkin mencapai kemana yang diinginkannya dengan pencapaian ini. Bahkan dengan kemenangannya di turnamen itu masih belum cukup, aturannya bukan apa yang salah di sini. Yi Tianyun merasa tidak nyaman. Penatua ini melemparkan argumen suara satu demi satu walaupun dia tidak pernah memprovokasi Jian Yuping ini, tetapi karena ibunya melakukan sesuatu yang melanggar aturan, sepertinya dialah yang harus menanggung akibatnya. Saya setuju dengan pendapat penatua kedua. Aturannya mutlak. Murid laki-laki tidak pernah menerima izin untuk menjadi murid batiniah. Jika kali ini kita melanggar aturan, itu pasti akan menyebabkan banyak pria dari luar datang ke sini dan menyebabkan masalah besar ke Istana Giok. Penatua ketiga Lu Sibing berkata. Dia benar, kita tidak bisa melanggar aturan. Namun kami dapat mengkompensasi hal-hal lain untuk ini. Misalnya, seni bela diri, Anda bisa membiarkannya melatih apa yang diinginkannya. Sikap penatua besar Mo Yu jauh lebih baik daripada yang lain, setidaknya dia hanya mengeluh tentang fakta bahwa mereka mendapat peraturan yang tidak bisa dilanggar, jadi tidak ada masalah pribadi, dan sebagai gantinya dia memberinya kompensasi. Itu jauh lebih baik. Tiga penatua memilih untuk menyangkalnya, yang sama sekali tidak mengejutkan. Hanya saja dia telah bekerja keras demi Istana Giok, dan sangat kejam diperlakukan seperti ini. Murid lain, apakah Anda memiliki pendapat? Si Sueyun secara mengejutkan tenang. Para murid di sekitarnya saling memandang dan memilih untuk tetap diam. Para tetua sudah mengatakan pendapat mereka. Langkah selanjutnya untuk rencana mereka adalah mengusir Yi Tianyun dari Istana Giok. Si Sueyun dengan sungguh-sungguh berkata, sepertinya semua orang memilih untuk menolak dan mengusirnya, maka saya juga punya ide sendiri tentang ini. Tianyun akan menjadi murid formal, dan ia akan mendapatkan izin masuk untuk surga reruntuhan kuno. Ini buruk, pikir Yi Tianyun, bibinya benar-benar membuat keputusan berdasarkan biasnya sendiri, itu bukan perspektif yang baik dari posisi pemimpin. Tuan Istana, itu tidak boleh terjadi. Ini tidak sesuai dengan aturan, itu akan menodai reputasi Istana Giok kita. Penatua kedua segera mempertahankan pendapatnya. Iya, kita tidak bisa membiarkan ini, meskipun hanya sekali ini saja, itu pasti akan menjadi masalah nanti. Selama bertahun-tahun, Istana Giok belum menerima murid laki-laki. Kata penatua ketiga. Mata si Sueyun dingin, dengan sungguh-sungguh berkata, jika saya ingat dengan benar, murid resmi yang sudah lama direkrut adalah laki-laki, tetapi kemudian diganti. Apakah tidak mungkin untuk mengubahnya kembali sekarang? Saya tidak mengatakan kita akan merekrut murid laki-laki di masa depan juga. Kita hanya perlu merekrut satu murid laki-laki dan hanya untuk sekarang. Dan itu benar. Di masa lalu, Istana Giok memiliki murid laki-laki, ia adalah salah satu dari leluhur. Tetapi karena dia melarikan diri dari tugasnya, dan meninggalkan leluhur lain yang telah menciptakan istana bersama, itu mengarah ke revolusi hanya merekrut murid perempuan. Sejujurnya, menurut kinerja turnamen Spirit Sect sebelumnya, jika bukan karena upaya Tianyun, tidak hanya kita akan kehilangan izin masuk untuk surga merendam reruntuhan kuno, tetapi juga kehilangan kehormatan Istana Giok. Mana yang lebih penting bagi Anda, reputasi atau aturan kami? Dengan kata lain, semua orang hanya keras kepala tentang aturan dan tidak berpikir apa yang akan terjadi jika mereka kehilangan turnamen sebelumnya, dan aura si Sueyun yang dipancarkan begitu kuat, sedemikian rupa sehingga tiga orang tua bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ini adalah aura yang harus dimiliki Istana Raja. Tapi, sebelum Jian Yuping menyelesaikan kalimatnya, si Sueyun menyela, penatua kedua, saya tahu apa niat Anda ingin memberikan izin masuk yang Tianyun menangkan untuk murid-murid Anda sendiri. Tapi ini adalah kemenangan Yi Tianyun. Saya tidak memberinya izin masuk ini karena saya memperlakukannya secara khusus. Jika dia masih orang yang tidak berdaya, tidak bisa berkultivasi, dan tidak berkontribusi dengan cara apapun untuk kemenangan ini, maka saya akan mundur. Tapi inilah yang dia sendiri menangkan. Dia mendapatkan izin itu sendiri, dengan memenangkan turnamen dan menjaga reputasi Jade Palace, dia layak mendapatkan ini. Yi Tianyun mendengarkan semua kata bibinya, seperti yang diharapkan dari Lord Palace, dia benar-benar meyakinkan apa yang dia pikirkan. Jika bukan karena dia, apalagi izin masuk, Jade Palace akan kehilangan reputasinya juga, jika itu masalahnya, izin masuk itu sendiri tidak lagi berada di tangan kita. Jian Yuping sangat marah sehingga si Sueyun melihat menembusnya.
Dia hanya ingin membiarkan murid-muridnya sendiri pergi ke surga reruntuhan kuno immersing ini. Ini adalah peluang besar, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini pergi. Ranahnya terlalu rendah, aku tidak setuju. Bahkan jika Anda masuk, Anda tidak dapat memanfaatkan surga penuh immersing ruins kuno penuh, dan Anda mungkin kehilangan hidup Anda juga. Jian Yuping harus mencoba untuk menolak masuknya Yi Tianyun tidak peduli apa. Dia masih memiliki setengah tahun sebelum memasuki Heaven's Immersing Ancient Ruins. Saya pikir Tianyun dapat melanjutkan ke level minimum standar kedua dari Spirit Refinement Realm saat ini, seharusnya tidak ada masalah, apakah ada masalah lagi yang mengganggu Anda? Si Sueyun tersenyum ringan. Dia ditengahi ke Spirit Refinement Realm. Mereka semua terpana, mereka berpikir bahwa kultivasi Yi Tianyun adalah realem tubuh refinement, mereka tidak berharap dia telah menerobos ke alam refinement spirit, tampaknya dia bahkan siap untuk terobosan ke tingkat kedua alam refinement spirit. Yi Tianyun tersenyum ringan, ini terlalu mudah, belum lagi dia bertunas dalam Spirit Refinement Realm dalam setengah tahun, bahkan mencapai level keempat Spirit Refinement Realm seharusnya tidak ada masalah. Namun, tinggal di sini jelas merupakan masalah, tidak ada lagi monster yang sesuai dengan kebutuhannya untuk XP. Ya, meskipun itu masalahnya, dia tidak bisa menjadi murid formal. Ini tidak sesuai dengan aturan, dan paling-paling dia hanya bisa menjadi murid luar. Mereka masih tidak setuju dengan aturan kuno mereka dan tetap pada itu. Itu benar, dia akan menjadi murid luar. Si Sueyun dengan sangat setuju, biarkan mereka semua bertanya-tanya, mereka berpikir bahwa si Sueyun tidak akan bergerak, mereka tidak mengharapkannya untuk segera setuju. Dia menerimanya begitu saja. Pokoknya, murid luar atau murid resmi tidak ada bedanya baginya, itu hanya nama, formalitas belaka di istana. Tianyun, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi, dan ketika kamu memasuki Heaven's Immersing Ancient Ruins, itu akan menjadi kesempatan besar bagimu untuk semakin mempercanggih pelatihanmu. Si Sueyun berkata dengan hati yang berat. Aku akan melakukan yang terbaik. Yi Tianyun menatap ekspresinya yang serius dan mengangguk. Kues utama, rebut Heaven's Immersing Ancient Ruins. Hadiah, kontrol surga rendam kuno, 100. 000 XP, 10. 000 poin gila, pedang tanpa akhir. Setelah melihat hadiah dari pencarian utama ini, dia terkejut, itu seperti hadiahnya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sistem leveling gila bab 15, Master Kong. Kontrol surga reruntuhan kuno immersing, bisakah surga reruntuhan kuno immersing ini dikendalikan? Mata Yi Tianyun menyala, mungkin mereka tidak tahu tentang situasi ini, tetapi karena sistem leveling gila, jelas jika Yi Tianyun tidak dapat menyelesaikan pencarian maka dia tidak akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya mengatakan segalanya, bahwa pencarian ini tidak akan mudah. Si Sueyun hanya mengatakan bahwa level kedua dari Spirit Refinement Realm sebenarnya adalah kualifikasi minimum untuk dimasuki, yang berarti level kultivasi yang lebih tinggi diperlukan untuk benar-benar menahan tanah Anda di sana. Dia tenggelam melihat hadiah itu, tetapi wajah para tetua jelas menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan, terutama penatua kedua. Kuota untuk memasuki Heaven's Immersing Ancient Ruins untuk murid-muridnya sekarang hilang. Karena si Sueyun melihatnya, dia hanya bisa menyerah. Tidak apa-apa menjadi murid luar, tapi ini pengecualian. Menjadi murid luar di alam Spirit Refinement, itu benar-benar langka. Di zaman ini, seseorang dalam kultivasi seperti itu jelas merupakan murid inti. Bahkan di masa depan, dia bisa menjadi kandidat untuk Lord Palace, tapi karena dia seorang pria, jadi tidak mungkin dia akan menjadi Lord Palace. Ada lagi. Si Sueyun menatap ketiga tetua dan bertanya lagi. Itu saja, tampak begitu pahit, inilah satu-satunya kata yang keluar dari mulut mereka. Terlalu banyak elemen yang menentang Yi Tianyun, jenis kelaminnya, latar belakang keluarganya, dan bahkan bidang kultivasinya, jadi yang terbaik ia hanya bisa menjadi murid luar. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa setuju dengan ketua istana dalam kasus ini. Jika hanya itu, lanjutkan ke masalah berikutnya, menempa senjata. Saya tidak tahu siapa pandai besi yang seharusnya datang ke sini hari ini. Apakah dia sudah tiba? Tanya si Sueyun. Dia sedang beristirahat di istana, apakah kita pergi sekarang? Tanya si penatua. Sekarang setelah pertemuan selesai, kita akan segera pergi. Si Sueyun berbalik dan berkata kepada Yi Tianyun, ayo pergi, Master Kong akan membantu Anda menempa senjata baru, bukan bahwa tantangan Anda adalah senjata yang buruk, tetapi memiliki pedang, atau tombak, pasti akan membantu Anda bertarung. Kebanyakan orang di sini percaya bahwa semakin lama mencapai senjata Anda, semakin baik, dan senjata jarak dekat seperti bergegas ke kematian Anda. Jika Anda menggunakan senjata jarak dekat, Anda hanya perlu memblokir atau menghindar, jadi lebih baik menggunakan senjata seperti pedang panjang. Ini, tidak apa-apa, mengingat apa yang terjadi. Yi Tianyun tentu tidak berpikir bahwa Master Kong dapat membuat senjata yang bagus, Frost Fist-nya, di sisi lain meskipun tingkatnya umum,
tetapi efeknya luar biasa, efek khusus inilah yang membuat senjata ini luar biasa. Adapun senjata yang menempa Master Kong, bisakah itu menggunakan Crazy Point? Jelas tidak, itu cerita yang berbeda jika dia yang memalsunya. Segera mereka datang ke istana. Istana ini terutama digunakan untuk menerima tamu terhormat. Tidak diragukan lagi, Tuan Kong adalah tamu terhormat. Dia baru saja tiba, Yi Tianyun melihat pria parubaya itu duduk di aula dan minum teh dengan santai. Dia terlihat kasar dan terlihat sangat kekar. Ranahnya cukup tinggi, mencapai level keempat atau kelima dari alam penyempurnaan roh. Meskipun dia lebih lemah dari para penatua di sini, dia bisa disebut master. Alasannya sangat sederhana. Dia termasuk blacksmith tingkat ketiga dan mampu menciptakan alat roh. Di dunia ini, pembudidaya ada di mana-mana. Tetapi memiliki keterampilan khusus seperti itu dan mencapai level yang cukup tinggi untuk boot, mereka dapat disebut master. Karena bahkan jika bidang kultivasi Anda tinggi, tidak menjamin memiliki kemampuan khusus ini, tetapi dengan kemampuan khusus, itu akan membantu di bidang kultivasi juga di masa depan. Dengan kata lain, hanya memiliki profesi ini dapat meningkatkan status dan ketenaran Anda. Tuan Kong, kami butuh bantuan Anda untuk menempa 3 alat roh kali ini, Anda tidak perlu khawatir mengenai harganya. Si Sueyun berjalan sambil tersenyum, sikapnya sangat sopan, bahkan jika dia adalah seorang peles-peles, kedudukan Master Kong harus dihormati. 3 tetua lainnya sedang tersenyum. Sebaliknya, Guru Kong berkata kepada mereka dengan acuh tak acuh, alat roh tidak mudah dipalsukan, dan biayanya juga tidak rendah. Saya memiliki beberapa syarat untuk ini, jika Anda tidak patuh perjanjiannya batal. Kondisi apa? Si Sueyun bertanya, selama itu masih dalam kekuatan kita, tidak masalah. Sebenarnya, kondisiku sangat sederhana. Syarat pertama adalah membiarkan murid-muridku bergabung dengan Istana Giok dan menjadi murid luar. Kata Master Kong. Oke, tidak masalah. Si Sueyun berpikir cukup keras tentang hal itu, tetapi mengingat spirit sekte juga memiliki murid luar di sini, dia akhirnya setuju. Murid luar dan murid lainnya akan berlatih secara terpisah. Dan area yang berbeda biasanya tidak saling mengganggu. Kondisi kedua, harga 3 potong bahan itu mahal, karena kamu setuju dengan kondisi pertamaku, kita bisa melanjutkan negosiasi. Adapun bahan untuk menempa alat roh, setelah memberi saya uang yang diperlukan untuk materi, saya akan membelinya sendiri. Tidak masalah dengan itu juga, harga alat roh jelas mahal, tapi aku tidak tahu berapa banyak yang kamu butuhkan. Tanya si Sueyun. Tidak tinggi, 10.000 emas sudah cukup. Tuan Kong dengan acuh tak acuh meminta harga yang mencengangkan. Setelah mereka mendengarnya, mereka tertegun, 10.000 emas, ini terlalu mahal. Ini sangat banyak untuk organisasi kecil seperti Jade Palace, 10.000 emas, yang berarti bahkan satu dari mereka berharga lebih dari 3.000 emas. Dalam keadaan normal, orang-orang terutama menggunakan perak. Ini berarti 100.000 perak. Dan satu biaya lebih dari 30.000. Harga tidak bisa ditertawakan. Harga ini, bisakah kamu menurunkannya sedikit? Si Sueyun berkata dengan malu. Jade Palace bukanlah organisasi besar. Bukannya mereka tidak punya banyak uang, tetapi menggunakan sebanyak itu sekaligus akan menghambat operasi fungsional. Ini adalah harga terendah yang bisa aku tawarkan, Palace Lord Si, aku percaya kamu harus memahami harga peralatan roh. Membeli di luar setidaknya akan dikenakan biaya 50.000 per alat roh, dibandingkan dengan harga yang saya tawarkan jauh lebih murah. Mereka semua sangat sadar akan harganya, dan itu seperti yang dikatakan Master Kong, itu sebabnya yang tidak bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum tak berdaya satu sama lain. Baiklah, kalau begitu, itu adalah harga yang kamu inginkan. Si Sueyun hanya bisa berkompromi. Kondisi terakhir sebenarnya terkait dengan diriku sendiri. Tuan Kong tersenyum dengan acuh tak acuh. Ada apa? Alis si Sueyun berkerut, orang ini benar-benar memberikan banyak kondisi. Tidak sulit. Saya jatuh cinta dengan seorang murid di sini. Saya bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi teman saya. Jika Anda mengizinkannya, saya akan memberikan ketiga alat roh gratis kepada Anda. Ekspresi mereka berubah secara drastis setelah mendengar kondisi terakhirnya, ini jelas merupakan kesepakatan yang manis. Setelah mendengar dua kondisinya yang keras, saya tidak berharap Guru Kong mengajukan permintaan ini, tetapi Istana Giok tidak keberatan menikah, asalkan keduanya saling mencintai. Tidak ada masalah dengan ini, tapi siapa pilihanmu? Si Sueyun bertanya dengan sabar. Seorang murid bernama Xiao Lian, selama dia berjanji untuk menjadi pendamping dao saya, 3 alat roh adalah milikmu. Guru Kong berkata sambil tersenyum. Little Xiao Lian. Yi Tianyun tertegun, tidak berharap menjadi Xiao Lian. Dia terkejut mendengar ini, akan baik-baik saja jika Xiao Lian baik-baik saja dengan itu,
Tetapi jika dia dipaksa untuk melakukannya, dia tidak akan pernah bahagia.